على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bagi para jemaah sekalian, kita melanjutkan pengajian tafsir kita masih surah Al-Baqarah ayat yang ke-27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah menyebutkan pada ayat yang ke-27 ini ada 6 sifat yang merupakan sifat dari orang-orang munafik, yaitu adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih ay idza haddatsu kadzabu. Apabila mereka berbicara maka mereka berdusta. Jadi pada ayat ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-27 Allah menyebutkan tentang ciri-ciri sifat-sifat dari orang-orang munafik, yaitu yang pertama idza haddatsu kadzabu. Apabila mereka berbicara maka mereka pasti akan berdusta. Yang kedua, wa idza wa'adu akhlafu. Apabila mereka berjanji maka mereka akan ingkar terhadap janji yang mereka janjikan. Yang ketiga, wa idza tuminu khanu. Apabila mereka diberikan amanah maka mereka akan berkhianat. Yang keempat, wa naqadu ahdallahi min ba'di mitsaqih. Dan mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang membatalkan perjanjian kepada Allah setelah sudah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang munafik selalu sifatnya adalah membatalkan. Low battery, please charge. Jadi orang-orang munafik sifat mereka adalah selalu membatalkan perjanjian yang sudah Allah buatkan kepada mereka. Kemudian yang kelima kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik ini wa qata'u ma amara Allahu bihi ayyusalah. Mereka selalu memutuskan sesuatu yang telah Allah perintahkan untuk disambung. Jadi Allah perintahkan untuk disambung, maka mereka putuskan hal itu. Yang terakhir adalah orang-orang munafik memiliki sifat bahwasanya wa afsadu fil ardi, dan mereka berbuat kerusakan di permukaan bumi. Inilah 6 sifat dari orang-orang munafik yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-27. Jadi yang pertama, apabila mereka berbicara maka mereka berdusta. Yang kedua, apabila mereka berjanji maka mereka akan mengingkari janji tersebut. Yang ketiga, apabila mereka diberikan amanah maka mereka akan berkhianat. Yang keempat, apabila mereka membatalkan perjanjian kepada Allah sesudah Allah memperkuat daripada perjanjian tadi. Kemudian yang kelima, mereka memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Yang keenam, mereka merusak di permukaan dunia ini. Itulah yang merupakan sifat-sifat dari orang-orang munafik yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-27 dari surah Al-Baqarah ini. Kemudian para jamaah sekalian, pada ayat yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang munafik ini, ayat yang ke-27, ulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang rugi dunia dan rugi akhirat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma
yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kemudian Allah berhujjah bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu maha kuasa dan Allah itu memiliki kekuasaan yang mutlak kepada semua hamba-hambanya. Allah memberikan hujjah, Allah memberikan argumentasi pada ayat yang selanjutnya ini, ayat yang ke-28, bahwasanya Allah itu wajib ada. Yang kedua, Allah itu maha kuasa. Yang ketiga, Allah itu adalah memiliki sifat yang menguasai kepada semua makhluk secara mutlak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifa takfuruna billahi ay kaifa tajhaduna wujudahu aw ta'buduna ma'ahu ghairahu. Bagaimana kalian mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kalian semua mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah diingkari bahwasanya Allah itu ada. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kalian mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Adanya Allah, jangan adanya Allah. Kita lihat saja, kita lihat bagaimana dulu daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, mereka ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya Allah itu adalah Khaliq, pencipta kita yang wajib adanya. Mana bukti adanya? Mereka memberikan gambaran pada waktu berdiskusi dengan orang-orang Ad-Dahriyah, dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang-orang Dahriyah, wahai Imam Abu Hanifah, jika engkau ini meyakini bahwa Tuhanmu Allah itu ada, buktikan kepada kami, mana buktinya Tuhan kamu itu Allah itu ada. Maka diajak berdebat di dekat sebuah sungai. Pada hari yang ditentukan, Al-Imam Abu Hanifah datangnya terlambat. Kemudian sekitar 2 atau 3 jam keterlambatan beliau, maka beliau baru sampai di tempat itu dan siap-siap berdiskusi kepada orang yang Dahriyah. Dahriyah ini orang yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, kata beliau, waktu saya ingin menyeberangi sungai, tidak ada sampan, tidak ada perahu. Tahu-tahu tiba-tiba ada bambu yang berjatuhan, kemudian bambu ini tersusun rapi, kemudian langsung menjadi sebuah sampan atau perahu, dan saya naik di atasnya sampai saya ke tempat ini. Kata ini orang Dahriyah, mana mungkin ada perahu tanpa ada yang menciptakan. Kata orang Dahriyah ini, mana mungkin ada perahu tanpa ada orang yang menciptakan. Maka Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, bagaimana kalau Anda berpikiran bila tidak mungkin adanya perahu bila tidak ada yang membuatnya, apalagi alam semesta ini, bumi, langit beserta isinya dan seluruhnya, bila semuanya ada tanpa ada yang zat yang menciptakannya. Ini membuktikan bahwasanya Allah itu wajib ada, wajib adanya. Makanya pada ayat yang ke-28 ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berhujjah kepada orang-orang yang tidak yakin Allah itu ada, dan Allah berhujjah, berargumentasi kepada orang-orang yang tidak yakin Allah itu maha kuasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kuntum amwatan fa ahyaakum, ay kuntum adaman fa akhrajakum ilal wujudi. Dulu kalian tidak ada, maka Allah mengeluarkan kalian dari ketiadaan menjadi ada. Semua makhluk Allah asalnya tidak ada, baru kemudian ada. Setelah ada maka menjadi tidak ada lagi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
bagaimana kalian mengingkari adanya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu ada sementara kalian dulunya tidak ada, baru kemudian ada. Artinya pasti ada yang ada yang mengadakan. Adanya semua makhluk setelah mereka tidak ada, pasti ada yang mengadakan. Siapa mengadakan ini? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum amwatan. Dulu kita semua tidak ada, baru kemudian kita ada. Berarti pasti ada Tuhan yang mengadakan. Nah, inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Bagaimana kalian mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala sementara kalian dulu tidak ada, kemudian Allah keluarkan kalian dari ketiadaan menuju ada. Tsumma yumitukum, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Kemudian Allah hidupkan kalian, kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan. Berarti semua makhluk mengalami dua fase kematian, dua fase kehidupan. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia, tumbuhan, hewan, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mengalami dua fase kematian dan dua fase kehidupan. Tadi yang pertama asalnya tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada. Low battery, please charge. Kemudian ada lagi. Jadi asalnya semua makhluk asalnya tidak ada, kemudian ada. Yang ketiga tidak ada, yang keempat ada. Berarti asalnya tidak ada kematian, kemudian ada kehidupan, kemudian tidak ada kematian, kemudian ada Allah bangkitkan kehidupan. Berarti semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mengalami dua fase kehidupan dan dua fase kematian. Siapa yang mengadakan kita? Siapa yang mentidakadakan kita? Yakni adalah jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah Tuhan yang mampu, yang maha. Low battery, please charge. Allah Tuhan kita yang maha mampu, yang maha kuasa untuk menghidupkan kita dan mematikan kita. Jadi Allah maha kuasa, maha mampu untuk mematikan kita dari tidak ada, kemudian menghidupkan kita. Maka Allah adakan kita, kemudian Allah mematikan kita, dan Allah menghidupkan kita. Berarti semua makhluk adalah mengalami dua fase. Yang pertama fase kehidupan, dua fase kehidupan, dan yang kedua dua fase kematian. Inilah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Low battery, please charge. Inilah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu maha kuasa. Kalau ada orang yang stroke, ini orang yang stroke inginnya bisa apa? Bisa jalan, bisa bergerak normal. Sampai dokter bilang, terapisnya bilang, Low battery, please charge. sampai terapisnya bilang, ayo Bapak Ibu konsentrasi, fokuskan otak Ibu itu kepada tangan Ibu, fokuskan otak Ibu kepada kaki Ibu. Dia fokuskan, dia maksimalkan otaknya untuk menggerakkan tangannya, tapi tidak bisa bergerak. Dia fokuskan otaknya untuk menggerakkan kaki, tapi tidak bisa bergerak. Kenapa demikian? Karena yang maha mampu, yang maha kuasa bukan makhluk, tetapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berhujjah kepada semua makhluknya bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu maha kuasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Finalnya, akhirnya adalah thumma ilaihi turja'un. Kemudian
kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita asalnya tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada, kemudian ada, finalnya akhirnya kita semua akan dipulangkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, ayat yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim." Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan sesuatu yang ada di permukaan bumi seluruhnya. Allah Tuhan yang menciptakan sesuatu yang ada di permukaan bumi seluruhnya. Kemudian tsumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah bersemayam ke langit, maka Allah menciptakan 7 lapis langit. Setelah Allah menciptakan permukaan bumi, maka dasar ini para ulama mengatakan, dasar ayat ini bahwasanya para ulama mengatakan Allah itu arasnya ada di atas air. Allah arasnya ada di atas air. Dan Allah tidak menjadikan makhluk apapun ma khalaq qabla ma, sebelum air. Maka tatkala Allah telah menciptakan makhluknya, maka Allah keluarkan dari air tadi ada asapnya. Maka asap ini naik di atas air, maka dinamakanlah sebagai samaan, sebagai langit. Yang di atas air asapnya dinamakan oleh Allah adalah sama, yaitu namanya langit. Kemudian air ini menjadi kering, maka jadilah permukaan dunia. Jadi yang naik ke atas namanya sama, yang namanya langit, kita bilang langit. Kemudian air yang kering Allah ciptakanlah menjadi permukaan dunia ini, maka disebut sebagai al-ard. Maka Allah menjadikan 7 lapis bumi pada waktu 2 hari. 7 lapis bumi Allah ciptakan dalam kurun waktu 2 hari, yaitu yang pertama hari Ahad, yang kedua hari Senin. Jadi ada harinya. Jadi saya ulang kembali, Allah arasnya itu ada di atas air, dan Allah tidak menciptakan apapun sebelum air tadi. Jadi pertama air dulu. Setelah Allah menciptakan air, maka kemudian Allah mengeluarkan asap dari atas air tadi. Airnya ada asap. Nah, yang naik sampai ke atas dari asap tadi, maka menjadi sama, menjadi langit. Kemudian yang kering dari air tadi, maka menjadi al-ard, yaitu permukaan bumi. Dan Allah ciptakan permukaan bumi ini menjadi 7 lapis dalam kurun waktu 2 hari. Yaitu yang pertama hari Ahad, yang kedua hari Senin. Kemudian Allah menciptakan 7 lapis langit pada 2 hari. Yang pertama hari Kamis, yang kedua hari Jumat. Subhanallah ya, ini ulama yang jelaskan semuanya. Jadi kita bisa mengetahui bumi itu Allah ciptakan adalah tadi pertama Allah arasnya ada di atas air. Kemudian Allah tidak menjadikan apapun sebelum air. Setelah Allah menjadikan air, maka kemudian ada asap yang menaik di atas air, maka menjadi sama, atau kita bilang sebagai langit. Yang kedua, dari air tadi ada yang kering, maka menjadi al-ard atau bumi. Dan Allah ciptakan 7 lapis bumi ini pada 2 hari, yaitu hari Ahad dan hari Senin. Dan Allah menciptakan 7 lapis langit ini pada 2 hari. Yang pertama hari Kamis dan hari Jumat. Subhanallah ya. Jadi Allah katakan
Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Allah Maha mengetahui kenapa langit ada di atas, kenapa bumi ada di bawah, kemudian kenapa langit bisa berdiri tegak tanpa ada tiang-tiang yang menopang. Subhanallah. Kalau yang menciptakan makhluk sudah hancur, kalau yang menciptakan makhluk dunia ini bulat dan dunia ini isinya ada air. Kalau yang menciptakan makhluk airnya pada apa? Ketumpah semua. Kalau yang menciptakan makhluk bumi ini bulat, dunia ini bulat. Kemudian pada bumi ini, pada dunia ini ada airnya, ada gasnya. Bila mana yang menciptakan makhluk sudah dari dulu hancur. Pertama, airnya akan tumpah. Yang kedua, langitnya akan runtuh. Tetapi karena yang menciptakan Allah yang Maha mengetahui seluruhnya, maka subhanallah sampai hari ini langit tetap bisa kita saksikan. Bahkan kita selalu mengatakan subhanallah. Kenapa demikian? Begitu hebat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit. Yang kita lihat bukan langit yang pertama, tapi masih langit dunia. Yang kita pandang sampai hari ini itu bukan langit pertama, tapi masih langit apa? Langit dunia. Subhanallah. Bagaimana langit pertama itu? Seperti apa luasnya? Seperti apa tingginya? Subhanallah. Maka para ulama, bila kita tidak mampu untuk melihat langsung semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bisa melihat langsung zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Bila mana kita tidak bisa melihat langsung semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bisa melihat langsung zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi saya ulang kembali, kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan langit. Penciptaan bumi ini adalah dalam kurun waktu 2 hari. Yang pertama hari Ahad, yang kedua hari Senin. Penciptaan langit pada kurun waktu 2 hari. Yang pertama hari Kamis, yang kedua hari Jumat. Kemudian para jamaah sekalian, pada ayat yang menunjukkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rabbmu Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan dunia ini, yakni Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Kau akan menjadikan di permukaan dunia makhluk yang akan merusak permukaan dunia ini dan akan menumpahkan darah? Kata malaikat, mereka protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang membuat kerusakan di permukaan dunia dan akan menumpahkan darah? Kata para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata para malaikat, kami ini semua adalah makhluk-Mu yang mengucapkan tasbih kepada Engkau, dan kami ingin mensucikan Engkau. Kata para malaikat demikian, ya Allah,
apakah engkau akan menjadikan makhluk yang Nabi Adam alaihissalam di permukaan dunia ini, sementara makhluk yang bernama manusia pasti nanti akan membuat kerusakan di permukaan dunia dan menumpahkan darah. Kata para malaikat, kami ini makhluk engkau yang bertasbih kepada engkau dan mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku mengetahui daripada yang kalian tidak mengetahui. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku lebih mengetahui daripada kalian yang tidak mengetahuinya. Allah menciptakan malaikat pada hari Rabu. Jadi tadi yang pertama, Allah menciptakan dunia pada hari Ahad dan hari Senin. Yang kedua, Allah menciptakan langit pada hari Kamis dan hari Jumat. Yang ketiga tambahannya, Allah menciptakan malaikat pada hari Rabu. Yang keempat, Allah menciptakan jin pada hari Kamis. Allah menciptakan jin pada hari Kamis. Yang kelima, Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Jadi saya ulang kembali, Allah menciptakan bumi, 7 lapis bumi pada hari Ahad dan hari Senin. Yang kedua, Allah menciptakan 7 lapis langit pada hari Kamis dan Jumat. Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan malaikat pada hari Rabu. Yang keempat, Allah menciptakan jin juga pada hari Kamis. Yang kelima, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam juga pada hari Jumat. Kemudian para jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui daripada yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi malaikat protes kepada Allah, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang bernama manusia yang nanti akan membuat kerusakan di permukaan dunia dan akan menumpahkan darah? Kata Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya lebih mengetahui dari apa yang kalian tidak tahu. Mana buktinya? Pada ayat yang sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, ini manusia, ini hewan, ini kuda, ini langit, ini bumi, ini sungai, ini lautan, ini keledai, ini malaikat. Semua Allah mengajarkan semua nama-nama makhluknya kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah ajarkan semua namanya. Ini bulan, ini matahari, ini bintang. Allah ajarkan semua nama-nama makhluk Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Thumma aradhum 'alal malaikati. Kemudian Allah sodorkan kepada para malaikat sambil Allah bertanya, anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai para malaikat, tolong kasih tahu Allah Subhanahu wa taala nama-nama itu apa namanya, jika kalian adalah benar-benar makhluk yang benar. Kan tadi protes, malaikat nggak mau kalau seandainya ada manusia yang ada di permukaan dunia atau bumi ini. Kenapa demikian? Mereka beralasan manusia kerjanya merusak, yang kedua menumpahkan darah. Pada akhirnya Allah buktikan Allah yang maha tahu. Kenapa sampai Allah menempatkan Nabi Adam manusia di permukaan bumi ini?
Allah ajarkan Nabi Adam semua nama-nama, nama binatang, nama tumbuhan, nama bulan, nama matahari, nama bintang, nama malaikat, semua Allah ajarkan. Ini sungai, ini laut, semua Allah ajarkan. Setelah semua Allah ajarkan, maka Allah langsung bertanya kepada para malaikat, beritahu aku nama-nama semua makhluk itu, jika kalian adalah makhluk yang benar terhadap yang kalian tadi dakwakan. Qalu, maka para malaikat mengatakan, subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak mengetahui sesuatu apapun kecuali sesuatu yang telah kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Ini kalimat doa sunnah diucapkan waktu kita mendapatkan ilmu dari ilmu yang kita sebelumnya tidak mengetahui. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waktu kita mendapatkan pengetahuan ilmu agama khususnya yang belum pernah kita ketahui, maka segera kita ucapkan kalimat tadi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Inilah ucapan malaikat waktu mereka Allah tanya, tolong kasih tahu aku tentang nama-nama semua makhluk tadi. Maka kata mereka, malaikat tak mampu untuk jawabnya, maka mereka langsung mengatakan dengan kalimat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Adam, anbi'hum bi asma'ihim, kasih tahu mereka semua para malaikat dari semua nama-nama tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, kasih tahu nama-nama mereka semua bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, tatkala Nabi Adam memberikan tahu nama-nama dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam memberikan tahu para malaikat, ini malaikat Jibril, ini Israfil, ini Mikail, ini Israfil. Nabi Adam tahu semua nama malaikat. Sampai semua makhluk Allah Nabi Adam tahu namanya dan diberikan tahu pada semua malaikat-malaikat tadi. Wahai malaikat, ini namanya Israfil, ini namanya Israfil, ini namanya Malik, ini namanya Ridwan, ini keledai, ini unta, ini gajah, ini macan. Jadi subhanallah ya, mengetahui semua nama makhluk Allah Subhanahu wa taala karena sudah Allah ajarkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Pas Nabi Adam berikan tahu pada semua malaikat tentang nama-nama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, qala, kata Allah Subhanahu wa taala, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku katakan kepada kalian semua, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku maha mengetahui tentang hal-hal yang gaib yang ada di langit dan ada di permukaan dunia. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku maha mengetahui yang kalian sembunyikan dan yang kalian nyatakan. Subhanallah. Inilah yang merupakan hikmah kenapa sampai Allah menempatkan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam di permukaan dunia, karena makhluk Allah yang namanya manusia sudah Allah berikan ilmu pengetahuan sebelum para malaikat. Subhanallah. Jadi mulianya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia adalah sebab sudah Allah berikan ilmu pengetahuan kepada manusia sebelum malaikat. Jadi malaikat belum tahu, matahari namanya belum tahu mereka. Tapi Nabi Adam sudah apa?
sudah tahu subhanallah. Inilah keunggulan daripada makhluk Allah yang bernama manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kenapa sampai Allah tempatkan Nabi Adam sebagai manusia di permukaan dunia ini? Karena kata Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat bahwasanya kata Allah, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ayat selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian wahai malaikat kepada Nabi Adam. Sujudnya sujud ruku, yang merupakan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Bukan sujud seperti kita kepada Allah, bukan, tapi membungkukkan badan seperti ruku. Ini merupakan satu penghormatan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam, sampai Allah perintahkan semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Fasajadu, maka semua malaikat mereka semua sujud. Pas Allah perintahkan, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia sujudnya bukan sujud seperti kita sholat, tetapi sujudnya adalah seperti kita membungkuk ruku. Ini merupakan bentuk penghormatan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka semua malaikat sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, kecuali illa iblis, kecuali iblis. Iblis namanya Azazil. Iblis namanya Azazil. Jadi jangan namain anaknya Azazil ya. Itu jangan Azazil. Itu Azazil nama apa? Nama iblis itu. Azazil pakai zai ya. Azazil itu nama iblis ya. Jadi kecuali iblis. Iblis nggak mau sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa demikian? Aba wastakbara. Dia enggan, dia nggak mau wastakbar. Dia sombong. Kata iblis alaihissalam, engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Lebih mulia api ketimbang tanah, kata iblis. Sombongnya iblis, kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau ciptakan Adam dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api, maka lebih mulia api daripada tanah. Saking bencinya iblis kepada Nabi Adam, maka iblis mencolok bagian tengah yang sekarang menjadi pusat kita. Itu gara-gara darah itu. Bagus di pusat ya, bukan di sini ya. Itu kerjaannya itu. Itu kerjaan iblis. Saking dia nggak suka kepada manusia, kita semua makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di permukaan dunia ini, maka pada waktu Nabi Adam Allah ciptakan nafsu dari tanah, sebelum Allah berikan roh, maka iblis melihatnya. Kemudian iblis mencoloknya bagian tengah perutnya, yang pada akhirnya menjadi besar ya. Alhamdulillah ini tengah ya di perutnya. Alhamdulillah. Iblis kerjaannya itu. Aba wastakbar. Iblis itu sombong. Dia enggan dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis merupakan adalah kafirin, adalah termasuk orang-orang yang kafir. Iblis kata Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk orang-orang yang kafir. Wallahu a'lam bishshawab. Silakan dari para jamaah sekalian ada yang bertanya. Ya silakan. Maaf Ustaz, jin dan iblis itu
bedanya? Ya, ada iblis, ada jin, ada syaitan. Ini 3 makhluk yang berbeda. Setan. Ya, ada iblis, ada jin, ada syaitan. Iblis ini induknya. Induknya jin dan syaitan adalah iblis. Tadi namanya Azazil. Sementara keturunannya ada 2. Yang pertama syaitan, kita bilang syaitan ya, sebenarnya syaitan. Yang kedua adalah jin ya. Jadi iblis ini induknya, biangnya. Yang pertama Azazil, kemudian dia punya keturunan 2 cabangnya. Pertama syaitan, yang kedua jin. Nah, apa perbedaan setan dengan jin? Setan ini semua adalah makhluk Allah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang muslim, semua kafir. Setan semuanya kafir, tidak ada muslim. Sementara jin ada yang jin muslim, ada jin yang kafir. Itulah perbedaannya antara kalimat iblis, kalimat syaitan dengan kalimat jin. Saya ulang kembali, iblis adalah induknya yang bernama Azazil. Kemudian iblis memiliki 2 keturunan. Yang pertama syaitan, yang kedua jin. Setan semuanya kafir, tidak ada yang muslim, tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara jin itu ada jin muslim, ada jin kafir. Makanya para ulama mengatakan, apakah diperbolehkan menikahkan bangsa jin dengan manusia? Sebagian ulama mengatakan tidak diperbolehkan, sebagian lagi memperbolehkan. Jadi boleh menikah dengan bangsa jin menurut pendapat dari sebagian ulama. Begitu Allah a'lam bishawab. Pak Ustaz, Yes. makanya kan terjadinya, bentuknya sih terjadinya antara perkawinan Sulaiman dengan jin, ratu jin gitu kan? Ya, Ratu Bilqis, kita bilang Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ini adalah seorang ratu yang dimana salah satu orang tuanya dari bangsa jin. Ratu Bilqis adalah salah seorang ratu yang Allah berikan kerajaan yang luar biasa indahnya, luar biasa bagusnya, dan dia merupakan keturunan salah satu daripada orang tuanya dari bangsa jin. Ya, jin manusia. Ratu Bilqis. Demikian Allah a'lam bishawab. Ustaz nanya, di sini kok Allah menciptakan bumi Ahad dan Senin, Iya. angin Kamis Jumat, malaikat Rabu, Iya. Kamis, menciptakan Nabi Adam hari Jumat. Iya. Kenapa tidak selesai? Ya, jadi ini sesuai dengan keterangan dari para ulama. Nah, tidak ada hari Senin, tidak ada hari Selasa, ya. Ya. Kenapa demikian? Ini sesuai dengan keterangan dari para ulama yang ada di literatur kitab-kitab para ulama. Ya. Jadi sebagaimana ulama menjelaskan, kita jelaskan pun kepada masyarakat. Jadi tidak dilebihkan. Jadi kenapa cuma Allah menciptakan bumi hari Ahad dengan hari Senin, kemudian 7 lapis langit hari Kamis dan hari Jumat, kemudian Nabi Adam hari Jumat, kemudian malaikat hari Rabu, kemudian jin pada hari Kamis. Kenapa tidak Senin Selasa tidak ada? Karena ulama tidak menjelaskannya. Ya. Jadi karena ulama tidak menjelaskannya, saya pun sama tidak menjelaskannya. Jadi kan Allah. Selasa. Ya, Sabtu nggak ada, ya Sabtu nggak ada. Senin, Selasa tidak ada, Sabtu pun tidak ada. Demikian. Kenapa saya jelaskan? Kenapa saya tidak menjelaskannya? Karena para ulama tidak menjelaskannya. Ini Allah a'lam bishawab. Tapi Nabi Muhammad kan Senin. Ya, nanti diterangkan kata lain pasti ada insyaallah ya. Demikian Allah a'lam bishawab. Kayaknya nggak Pak Ustaz sama puasa Senin Kamis nggak? Lebih? Ada kaitannya nggak? Ya, itu ada semuanya nanti. Ada sejarahnya. Kenapa ada hari Isnin, kemudian Al-Thulatha, Al-Arbi'a, Al-Ahad. Artinya Ahad adalah pertama. Jadi hari pertama itu Ahad. Hari Ahad, hari Minggu.
Hari yang kedua Itsnain, hari Senin. Hari yang ketiga Thulatha, 3. Thulatha dari Thalith, Thulatha. Kemudian hari keempat Arbi'a, Rabu kita bilang, dari Rabi, 4. Kemudian hari kelima Khamis, Al-Khamis kita bilang hari Kamis. Hari keenam hari Al-Jum'ah. Yang ketujuh hari As-Sabtu, yaitu hari Sabtu. Jadi, ini ada sejarahnya dari para ulama berpikir. Perhitungan Hijriah ya Pak Ustaz? Ya, Hijriah, dari Awalnya Hijriah. hari Minggu ya? Awalnya hari Minggu atau hari Ahad. Nanti ini panjang sejarahnya kalau diupas saja. Nggak ke poin tafsir intinya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, mohon maaf, ini kalau orang lahir hari Senin katanya bunga, hari Selasa api. Itu kejawen itu. Kejawen. Itu kejawen itu. Ya. Jadi kejawen itu adalah campuran dia. Agama dicampur dimix dengan adat, namanya kejawen. Makanya di kejawen ada sedekah bumi, ada sedekah langit, ada sedekah laut, seperti itu di kejawen. Di Islam tidak ada. Di Islam tidak ada sedekah laut, tidak ada sedekah bumi. Demikian Allahu a'lam bishawab. Satu lagi Pak Ustadz, mohon maaf nih. Iya Ibu. Saya berpikirnya ars itu di atas langit. Iya betul. Maksudnya ada air gitu maksudnya. Iya betul. Jadi aras itu paling atas. Jadi di atas langit yang ketujuh terus namanya aras. Karena Rasulullah SAW waktu beliau Allah mi'rajkan, maka beliau itu Allah tempatkan di arasnya Allah. Dan subhanallah, Nabi Muhammad masih mengenakan sandal beliau. Subhanallah. Nabi Muhammad waktu Allah mi'rajkan, Allah naikkan sampai bertemu langsung dengan zat Allah. Ini menunjukkan makhluk yang butuh tempat. Allah tidak bertempat. Nabi Muhammad makhluk, pasti wajib butuh apa? Butuh tempat. Makanya Allah tempatkan di arasy. Beliau masih mengenakan kedua sandal beliau. Kata para ulama, sandal Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada malaikat, arasy, bahkan dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sandal Nabi Muhammad lebih mulia daripada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan dirinya Nabi Muhammad SAW? Jadi benar tadi, arasy adanya di atas 7 langit yang ketujuh, arasy. Kemudian arasy itu ada di atas air. Arasy itu ada di atas air. Nah, kita tidak perlu bayangkan seperti apa ya. Asal mengetahui saja, jangan dibayangin. Oh, gimana? Jadi ada air, nggak usah. Asal tahu bahwasanya di atas langit itu ada air. Kemudian ada arasy Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan dibayangkan seperti apa. Kalau ketemu, tidak mau ketemu. Jadi kan Allah a'lam bishawab. Allah a'lam bishawab. Tidak ada lagi. Kita lanjutkan ya, ayat selanjutnya. Wa qulna, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Nabi Adam, tinggallah engkau dengan istrimu Siti Hawa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk tinggal dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
maharnya Nabi Adam waktu menikahi Siti Hawa adalah mengucapkan selawat kepada Rasulullah sebanyak 10 kali. Subhanallah. Jadi waktu Allah ciptakan Nabi Adam, setelah itu Allah ciptakan Siti Hawa, Nabi Adam ada ingin untuk memegangnya, maka Allah larang, tidak diperbolehkan memegangnya sebelum engkau memberikan mahar kepada Siti Hawa. Langsung kata Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, maharnya apa agar saya boleh menyentuh memegang Siti Hawa?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ucapkanlah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Itulah sebagai maharnya." Subhanallah. Padahal Nabi Muhammad belum apa? Belum Allah ciptakan. Tapi Allah perintahkan sebagai maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa adalah maharnya mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 10 kali. Allah perintahkan Nabi Adam untuk tinggal dalam surga, tidak sendirian, tetapi bersama dengan istri beliau. Allah katakan, "Wa kula minha," makanlah semua yang ada dalam surga, bebas, ya. Semua yang dalam surga Allah perintahkan makan bebas. Semua buah-buahan, semua burung, semua daging-daging segala macam Allah perintahkan silahkan makan. Semuanya bebas kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqraba hadhihi syajarata." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mendekat kepada pohon ini yang kita bilang pohon khuldi. Sebenarnya bukan khuldi, bukan, tidak ada namanya sebenarnya. Cuma kita mempermudah biar orang tahu bahwasanya nama pohonnya adalah khuldi, padahal bukan khuldi. Pohonnya tidak ada namanya. Ini khuldi adalah pohon yang dimana atas dasar perintah dari Allah untuk jangan sampai dimakan buahnya. Tapi nanti Nabi Adam dengan istrinya digoda oleh siapa? Oleh iblis. Oleh iblis untuk memakan buahnya. Kata iblis, jika engkau makan buahnya, engkau akan kekal. Inilah kalimat kekal, khuldi, yang diambil dari orang-orang kita yang menamakan pada akhirnya pohonnya menjadi pohon apa? Pohon khuldi, padahal bukan pohon khuldi namanya, ya. Itu ada sebuah pohon yang Allah larang kepada Nabi Adam beserta istrinya, "Wala taqraba hadhihi syajarah." Janganlah engkau dekati pohon ini. Sebagian ulama mengatakan pohonnya pohon anggur. Sebagian ulama mengatakan pohonnya adalah pohon kurma. Jadi sebagian ulama mengatakan pohonnya pohon anggur, sebagian lagi mengatakan adalah pohonnya pohon kurma. Allah perintahkan, ada jangan gitu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kau mendekati pohon ini. Jadi Allah larang. Semua boleh makan, semua silahkan disantap, tapi jangan mendekati pohon ini kata Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna minaz zalimin. Jika sampai engkau memakan pohon ini, maka kalian berdua akan menjadi orang-orang yang menganiaya diri kalian sendiri, yaitu orang-orang yang berbuat zalim kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'azallahuma asyaitanu anha, maka iblis menggoda keduanya untuk apa? Untuk memakan daripada pohon yang ada buahnya tadi, dimakan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam memakannya sampai tenggorokan baru ingat Allah larang. Kemudian sementara Siti Hawa pas sampai di bagian dadanya baru sadar ini buah yang Allah larang. Maka setiap manusia laki-laki ada apanya? Ada jakunnya. Ini daripada hasil dari buah yang Nabiullah Adam makan. Beliau teringat tidak boleh Allah makan,
teringatnya sampai di lehernya. Maka sampai hari ini kaum laki-laki masih ada jagunnya. Biar sudah menjadi transgender, ya, tetap apa? Tetap ada. Itu tidak hilang sama sekali itu. Nah, kemudian perempuan pun sama. Siti Hawa ingatnya pas sampai dada. Maaf, maka menjadi apa? Menjadi payudara. Nah, sampai hari ini perempuan masih ada payudaranya. Fadakuna minaz-zalimin fa'azallahum asy-syaitanu anha. Maka setan menggoda keduanya agar memakan buah tadi. Ingat ya, namanya bukan buah khuldi. Kata ulama, pohonnya, sebagian ulama mengatakan pohonnya pohon anggur, sebagian lagi mengatakan pohonnya pohon kurma. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Yang pada akhirnya sebab keduanya telah mengerjakan yang Allah perintahkan, sebab keduanya telah melanggar yang Allah larang kepada keduanya. Allah larang tidak boleh makan, tetapi malah diapakan? Malah dimakan oleh keduanya. Nah, pada akhirnya konsekuensi hukumnya fa'akhrajahuma mimma kana fi. Allah keluarkan keduanya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dengan Siti Hawa ke permukaan dunia. Adakah hikmahnya? Ada hikmahnya. Ini hikmahnya kita semua. Ya. Kalau nggak makan buah tadi, maka dunia akan apa? Akan sepi, akan kosong, tidak ada manusia. Tadi ini kaitannya dengan kalimat tadi pertama, ayat tadi, yang Allah telah mengatakan pada semua malaikatnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sebelumnya Allah katakan bahwasanya Allah akan menjadikan seorang apa? Seorang khalifah di permukaan dunia ini. Itu jawabannya ini, hikmahnya ini. Bila mana Nabi Adam tidak memakan buah pohon tadi dengan Siti Hawa, pasti tidak ada khalifah di permukaan dunia ini. Itu ada hikmahnya. Sebab keduanya makan, maka Allah usir dari surga dan turunlah keduanya ke permukaan dunia ini. Inilah kita semua sebagai keturunan dari Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa. Subhanallah ya. Tersebar. Ya. Ya, sudah ada ketentuan Allah. Ya, sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya ada orang Arab, ada orang Eropa, ada orang Asia, ada orang Afrika, semua satu asalnya, yaitu dari Nabiullah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Ada semuanya sama. Dari ujung rambut sampai kaki semuanya apa? Sama semuanya, mau orang Afrika, mau orang Eropa, mau orang Asia, mau orang Amerika, semua sama. Rambutnya sama, makanya sama, hidungnya sama. Kali orang Amerika hidungnya di belakang kan ada. Semuanya sama kita lihat. Cuma ada yang mancung, ada yang biru matanya, ya, ada yang putih, ada yang pesek, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya. Itu semua adalah merupakan makhluk Allah manusia yang asalnya satu dari Nabiullah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah perintahkan turunlah kalian berdua ke permukaan dunia yang pada akhirnya akan menjadi musuh sebagian dengan sebagian. Bukti sekarang ya, Iran dengan Israel, Iran dengan Amerika, dan di permukaan bumi lah menjadi tempat tinggal kita semua sampai sekarang. Ini merupakan perintah dari Allah yang hikmahnya Allah keluarkan Nabi Adam dari surganya. Demikian Allah a'lam bishawab. Silakan dari para jamaah sekalian, mungkin ada yang masih bertanya. Pak Ustaz, maaf. Iya, Ini yang sifat 6 itu kan kemungkinannya ada pada diri kita, ada sebagian. Jadi ada munafik iqtiqadi, ada munafik bukan iqtiqadi. Jadi yang berbahaya adalah munafik iqtiqadi, keyakinannya munafik.
Kalau kita bukan keyakinan, tapi kita punya ucapan atau perbuatan terkadang seperti kerjaan atau perbuatan dari orang apa? Orang munafik. Tapi bukan munafik keyakinan, bukan. Yang bahaya ini adalah munafik keyakinan. Yang Allah katakan orang-orang munafik nanti ada di kerak dasar neraka jahanam. Ini orang munafik yang berkeyakinan. Mereka berpura-pura beriman kepada Allah, sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Namanya munafik itikadi. Kalau kita bukan munafik keyakinan, tapi terkadang melakukan perbuatan munafik. Bedakan antara munafik itikad dengan munafik yang ghair itikadi. Ada munafik yang keyakinan memang tidak beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, tapi terkadang suka apa? Melakukan perbuatan dari sifat orang munafik tadi. Demikian wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz tuh ada kafir. Kafir itu ada yang kafir apa ya? Harbi ada dhimmi, ya. Maksudnya apa tuh? Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir harbi adalah kafir yang mesti kita perangi karena dia memerangi kita. Ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi kafir yang tunduk kepada hukum Islam, bahkan membayar upeti pajak kepada negara Muslim, negara Islam yaitu. Ini kafir dhimmi. Kafir harbi wajib diperangi. Kafir dhimmi wajib untuk dilindungi. Tapi dia tidak mengakui Allah ya, tetap ya Pak Ustadz? Iya, memang kedua-duanya tidak beriman kepada Allah. Tapi lebih parahnya adalah kafir harbi. Sudah dia tidak beriman kepada Allah, memerangi muslimin dengan muslimat. Demikian Allah a'lam bishawab. Sudah tidak lagi yang bertanya? Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين baca bersama-sama Rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadakallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu pasti